Hai, saya Mandoni Aulia dari kelompok 1. Dan juga teman-teman saya lainnya yaitu Christine Adelia Simatang dari Christina Pasaribu, Della Surya Andini, dan Dewi Cahya. Adapun subtema yang akan kami bahas dalam video presentasi kali ini mengenai satu hukum permintaan atau definisi permintaan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Selanjutnya mengenai teori permainan atau demand analysis yang akan disampaikan oleh Christine Adelia Simatang, yang dilanjutkan lagi dengan Mary Christina Pasaribu mengenai equilibrium pasar dan disequilibrium pasar, dan akan dilanjutkan lagi oleh Della Surya Andini mengenai fungsi penawaran dan definisi penawaran. Selanjutnya dilanjutkan lagi oleh Dewi Cahya mengenai faktor penentuan harga jual. Teori permintaan adalah suatu teori yang memiliki keterkaitan antara suatu harga barang dengan jumlah barang yang disediakan, yang biasanya dikenal dengan hukum permintaan. Adapun untuk hukum permintaan sendiri berbunyi, jika harga suatu barang rendah, maka permintaan barang itu akan tinggi. Dan begitu sebaliknya, jika harga suatu barang tinggi, maka permintaan barang itu akan rendah. Adapun faktor-faktor permintaan terdiri dari 1. Harga barang itu sendiri, 2. Harga barang lain yang bersifat substitutif terhadap barang tersebut, 3. Pendapatan rumah tangga atau pendapatan masyarakat, selanjutnya selera seseorang atau masyarakat dan jumlah penduduk. Analisis permintaan juga dapat dilakukan dengan pendekatan grafis atau matematis. Pendekatan grafis akan menghasilkan kurva permintaan, sedangkan pendekatan matematis akan menghasilkan fungsi permintaan. Pengaruh Hari Raya Idul Fitri terhadap permintaan dan penawaran busana muslim, yaitu pertama pada permintaan. Di sini permintaan konsumen terhadap busana muslim akan semakin meledak. Konsumen tidak akan memperdulikan berapa besar harga busana muslim tersebut, karena mereka akan mengeluarkan uang berapa saja untuk merayakan bahagianya Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang menyebabkan permintaan konsumen meningkat drastis terhadap busana muslim. Tetapi hal itu juga bergantung pada perilaku, perkiraan harga, dan penghasilan konsumen. Dengan saya, Christine Adelina Siotang, di sini saya akan membahas mengenai analisis permintaan dan teori permainan. Analisis permintaan atau demand analysis adalah sebuah studi tentang alasan yang mendasari permintaan untuk suatu produk atau jasa. Adapun fungsi dari analisis permintaan antara lain, yang pertama, dapat membantu perusahaan untuk meramalkan pasar dan membuat keputusan bisnis. 2. Dapat membantu menilai ukuran dan prospek permintaan barang, dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan pada akhirnya akan membantu untuk meramalkan penjualan produk. Selanjutnya adalah teori permainan. Apa sih teori permainan? Jadi teori permainan adalah suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan keputusan dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan. Misalnya, para manajer pemasaran bersaing dalam memperebutkan bagian pasar. Para pimpinan serikat dan manajemen yang terlibat dalam penawaran kolektif, para jenderal tentara yang ditugaskan dalam perencanaan dan pelaksanaan perang, dan para pemain catur yang semuanya terlibat dalam usaha untuk memenangkan permainan. Teori permainan ini dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan transaksi antara produsen dan konsumen, dan juga dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang hubungan produsen dan konsumen melalui strategi-strategi yang dikembangkannya melalui satu kali proses. Lalu, apa kaitan teori permainan dan analisis permintaan? Kaitannya adalah untuk menganalisis permintaan pasar, maka perusahaan harus mempelajari atau memperkirakan langkah-langkah pihak pesaingnya. Dan salah satu cara yang dapat digunakan untuk menganalisanya adalah dengan menggunakan teori permainan. Keberhasilan memperkirakan permintaan merupakan informasi berharga bagi manajemen untuk secara tepat pula menentukan berapa jumlah produksi yang harus dihasilkan, kemudian berapa biaya produksi yang dibutuhkan, dan pada akhirnya dapat pula diperkirakan berapa kira-kira keuntungan yang akan diperolehnya. Hai, saya Mary Christina Pasaribu. Saat ini saya ingin membahas mengenai equilibrium
pasar dan disequilibrium pasar. Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Kondisi ini dikenal dengan istilah keseimbangan pasar. Kemudian mengenai market disequilibrium atau disequilibrium pasar merupakan suatu peristiwa di mana titik permintaan dan penawaran berada pada kondisi di luar titik equilibrium atau keseimbangan tersebut. Keseimbangan harga dapat terjadi tergantung dari kekuatan permintaan serta penawaran. Dengan kata lain, jika permintaan konsumen lebih kuat dibandingkan dengan penawaran produsen, harga suatu produk akan meningkat. Sebaliknya, bila penawaran atau yang lebih kuat daripada permintaan, harga barang pun akan menurun. Equilibrium pasar berbentuk kurva yang menunjukkan hubungan antara harga suatu barang dan jumlah yang tersedia untuk dibeli oleh konsumen pada harga tertentu. Pergeseran kurva keseimbangan pasar ke kanan itu terjadi bila penawaran meningkat atau permintaan barang berkurang. Kemudian pergeseran kurva bisa terjadi ke kiri ketika penawaran berkurang atau permintaan barang meningkat. Untuk menghitung jumlah keseimbangan dalam pasar itu, kita bisa menggunakan rumus QD sama dengan QS atau permintaan sama dengan penawaran ataupun harga sama dengan jumlah kuantitinya. Itu baru bisa kita sebut sebagai equilibrium. Untuk disequilibriumnya sendiri, itu kondisi di mana ketidakseimbangan yang pasar terjadi apabila harga pasar tidak sama dengan harga keseimbangan atau karena kuantitas yang diminta tidak sama dengan kuantitas yang ditawarkan. Ketika kuantitas barang yang diminta melebihi kuantitas barang yang ditawarkan, maka akan terjadi kelebihan permintaan atau excess demand barang, atau dengan kata lain, pasar menghadapi kekurangan barang atau shortage. Para konsumen tidak dapat membeli seluruh barang yang mereka inginkan atau butuhkan pada harga yang berlaku pada saat itu. Secara matematis, menghitung ketidakseimbangan pasar adalah QD kurang dari QS atau PD lebih besar dari PS, di mana QD itu adalah jumlah barang yang diminta sementara lebih kecil daripada jumlah barang yang ditawarkan, atau bisa terjadi apabila harga barang yang diminta lebih besar dari harga barang yang ditawarkan. Itu akan terjadi ketidakseimbangan pasar atau disequilibrium pasar. Sementara dari kurva itu kelihatan sekali apabila equilibrium market atau pasar keseimbangan itu berada titiknya yang sama dan perjumpaan titik yang sama. Sementara kalau di pasar ketidakseimbangan itu titiknya akan berbeda, bisa meninggi ataupun menurun, tergantung daripada nilai dari pasar atau barang yang ditawarkan. Demikian untuk pemaparan saya mengenai ketidakseimbangan pasar dan keseimbangan pasar. Terima kasih. Dengan saya, Dela Surya Andini, saya membawa teori penawaran. Teori penawaran adalah hubungan antara harga dengan kuantitas untuk setiap unit waktu yang akan dijual oleh penjual. Dalam teori penawaran, kita menempatkan diri kita sebagai penjual atau produsen yang menawarkan komoditas untuk dijual. Faktor yang mempengaruhi teori penawaran diantaranya adalah: yang pertama, harga dari produk yang ditawarkan. Yang kedua, harga dari input yang digunakan untuk memproduksi produk tersebut atau biaya produksi. Yang ketiga, harga komoditas-komoditas lain. Yang keempat, banyaknya perusahaan yang memproduksi produk sejenis yang ditawarkan. Yang kelima, tingkat teknologi yang digunakan. Yang keenam, faktor-faktor spesifik lain yang berkaitan seperti kondisi perekonomian negara, fasilitas dari pemerintah, dan lainnya. Jenis-jenis penawaran. Yang pertama adalah penawaran individu. Penawaran individu adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh seorang penjual. Yang kedua, penawaran pasar. Penawaran pasar adalah keseluruhan jumlah suatu barang yang ditawarkan oleh penjual di pasar. Penawaran pasar ini merupakan penjumlahan dari keseluruhan penawaran perseorangan. Selanjutnya adalah perubahan penawaran.
Perubahan penawaran kurva penawaran adalah tempat yang menunjukkan jumlah maksimal yang ditawarkan. Sektor penawaran adalah sektor biaya sehingga kondisi-kondisi penawaran harus menggambarkan faktor biaya. Perubahan penawaran dapat dibedakan menjadi yang pertama, pergerakan sepanjang kurva penawaran, yaitu pergerakan tersebut diakibatkan oleh perubahan harga komoditas tersebut. Contohnya, perubahan jumlah komoditas yang ditawarkan dari 250 satuan dengan harga 600.000 per unit menjadi 200 satuan dengan harga 400.000 per unit. Hal tersebut bukan pergeseran kurva penawaran, tetapi gerakan penawaran sepanjang kurva penawaran. Yang kedua, pergeseran kurva penawaran. Pergeseran kurva penawaran terjadi karena perubahan faktor-faktor di luar harga komoditas itu sendiri. Sekian teori penawaran dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke subtema tentang penentuan harga jual. Kebijakan penentuan harga jual adalah pernyataan sikap manajemen terhadap penentuan harga jual produk atau jasa. Kebijakan tersebut tidak menentukan harga jual, namun menetapkan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dan aturan dasar yang perlu diikuti dalam penentuan harga jual. Keputusan penentuan harga jual adalah penentuan harga jual produk atau jasa suatu organisasi yang umumnya dibuat untuk jangka pendek. Keputusan ini dipengaruhi oleh kebijakan penentuan harga jual, pemanfaatan kapasitas, dan tujuan organisasi. Keputusan penentuan harga jual sangat penting, karena selain mempengaruhi laba yang ingin dicapai perusahaan, juga mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, dalam menentukan harga jual produk, tidak dapat dilakukan sekali saja, tetapi harus selalu dievaluasi dan disesuaikan dengan kondisi yang sedang dihadapi perusahaan. Selanjutnya adalah tujuan penentuan harga jual adalah sebagai berikut. 1. Kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan menetapkan tujuan ini apabila menghadapi kelebihan kapasitas produksi, persaingan yang ketat, atau perubahan selera konsumen. Dalam hal ini, bertahan hidup lebih utama daripada menghasilkan keuntungan. Demi kelangsungan hidup perusahaan, disusun strategi dengan menetapkan harga jual yang rendah dengan asumsi pasar akan pekat terhadap harga. 2. Peningkatan arus keuntungan. Perusahaan dapat memaksimalkan laba jangka pendek apabila perusahaan lebih mementingkan prestasi keuangan jangka pendeknya dibandingkan jangka panjang. Perusahaan mempunyai keuntungan untuk menetapkan harga yang dapat memaksimalkan laba jangka pendek dengan anggapan bahwa terdapat hubungan antara permintaan dan biaya dengan tingkatan harga yang akan menghasilkan laba maksimum yang ingin dicapai. 3. Kepemimpinan kualitas produk. Dalam hal ini, perusahaan menetapkan harga yang tinggi supaya kualitas produksi tetap terjamin. Ada kemungkinan perusahaan mempunyai keinginan untuk memasarkan produk dengan kualitas tinggi atau ingin menjadi pemimpin dan dalam kualitas produk di pasarnya. Pada umumnya, perusahaan semacam ini menetapkan harga yang tinggi dengan tujuan agar dapat menutup tingginya biaya dalam menghasilkan mutu produk yang tinggi. Keempat, meningkatkan penjualan. Peningkatan penjualan akan mempengaruhi penerimaan perusahaan, jumlah produksi, dan laba perusahaan. Pada suatu sisi, perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan dengan tetap mempertahankan tingkat labanya, sedangkan di sisi lain, manajemen dapat memutuskan untuk meningkatkan volume penjualan melalui strategi pemotongan harga atau penetapan harga yang agresif dengan menanggung risiko. 5. Mempertahankan dan meningkatkan bagian pasar. Salah satu strategi yang dapat ditempuh perusahaan adalah mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar. Banyak perusahaan menetapkan harga yang rendah untuk mempertahankan dan memperbesar pangsa pasar. 6. Menstabilkan harga. Perusahaan berupaya menstabilkan harga dengan tujuan untuk menghindari adanya perang harga pada waktu permintaan meningkat atau menurun, atau tidak stabil. Selanjutnya, hal-hal yang mempengaruhi harga jual antara lain: 1. Biaya penuh untuk memproduksi produk atau jasa dapat diramalkan. 2. Aspek di luar biaya, yaitu selera konsumen, demand dan supply, jumlah pesaing yang memasuki pasar, dan harga jual produk pesaing. Metode penentuan harga jual. Harga jual normal seperti manufaktur dan penjual jasa. Harga jual untuk pesanan khusus.
harga jual dengan cost type kontrak, harga jual yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur pemerintah.